Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Detaliani. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan strategis dalam ilmu pengantar manajemen. Perencanaan strategis. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka. Perencanaan adalah proses menerapkan sasaran dan memilih cara untuk mencapai sasaran tadi. Lalu, perencanaan dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon yang besar dan rimbun. Dari situ tumbuh cabang-cabang yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengadilan. Perencanaan bukan peristiwa tunggal dengan awal dan akhir yang jelas. Perencanaan adalah proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar setiap organisasi. Lalu ada pentingnya perencanaan. Yang pertama yaitu untuk sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Lalu ada 4 tahap dasar planning. Yang pertama, tahap 1 menetapkan tujuan. Lalu tahap 2 merumuskan keadaan sekarang. Lalu tahap 3 identifikasi kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan. Lalu bertujulah tujuan. Pengertian dari perencanaan strategis adalah proses menentukan program yang akan dijalankan suatu organisasi, serta jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Lalu ada hierarki rencana organisasi. Organisasi biasanya dimanajemeni menurut 2 macam rencana, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis didesain oleh manajer tingkat tinggi dan menentukan sasaran secara luas untuk organisasi. Sedangkan rencana operasional berisi rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ada sifat perencanaan yang terdiri dari faktual, rasional, fleksibel, dan berkesinambungan. Lalu ada pertanyaan dasar yaitu 5W1H dalam bidang perencanaan dari George R. Terry. Yang pertama itu what, atau tindakan apa yang harus dilakukan. Lalu why, mengapa hal tersebut harus dilaksanakan. Lalu where, di mana hal tersebut akan dilaksanakan. Dan when, kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Lalu who, siapa yang akan melaksanakannya. Dan yang terakhir how, bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Oke. Terus ada jenis-jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan operasional, perencanaan divisi, dan perencanaan unit. Lalu ada perencanaan strategis, yaitu jangka panjang, bersifat strategis, dibuat oleh top manager, alokasi sumber yang kurang, mengatur kinerja bidang, pemantauan karyawan, membuat program perencanaan tingkat di bawahnya. Lalu komitmen atasan dan bawahan, dan yang terakhir strategi manajemen travel atau lembaga. Untuk kurun waktu, rencana strategis cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun atau bahkan dekade. Sedangkan bagi rencana operasional, 1 tahun seringkali merupakan periode yang relevan. Lalu ada cakupan. Rencana strategis mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas, sedangkan rencana operasional mempunyai cakupan yang sempit dan terbatas. Lalu ada tingkatan rincian. Seringkali sasaran strategis dinyatakan dalam istilah yang tampaknya menyederhanakan dan umum. Lalu ada tingkat rincian. Yang pertama, seringkali sasaran strategis dinyatakan dalam istilah yang tampaknya menyederhanakan dan umum. Sedangkan rencana operasional lebih terperinci dan detail.
Untuk hierarki rencana strategis dalam organisasi multibisnis dalam travel umroh, strategi korporasi, lalu ke strategi unit bisnis, lalu ke strategi tingkat fungsional, dan terakhir menjadi rencana operasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.